Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Mbak Lia. Mbak Lia ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Dalam hal ini, Mbak itu mewanti-wanti dari awal supaya namanya itu disamarkan. Begitupun juga dengan nama desanya. Karena sampai hari ini Mbak Lia masih tinggal di desa tersebut dan keluarga dari karakter yang diceritakan di cerita ini masih ada di sana dan masih tinggal di desa itu. Nah, pada saat kejadian itu Mbak Lia sebenarnya belum lahir. Dia sendiri dapat cerita ini dari bapaknya dan juga dari orang-orang sepuh yang ada di sana. Perlu diketahui bahwa Mbak Lia ini kelahiran 1983 dan kejadian ini terjadi di kampung itu sekitar tahun 1982. Jadi 1 tahun sebelum Mbak Lia ini punya bapak yang namanya Pak Dul. Pak Dul ini profesinya sebagai pembuat cangkul di desa itu. Jadi beliau itu di masa-masa itu banyak sekali pesanan karena kita tahu bersama di tahun-tahun itu memang belum banyak pabrik-pabrik yang memproduksi cangkul maupun alat-alat pertanian. Jadi profesi Pak Dul ini adalah seorang pandai besi yang diperkerjakan di rumah. Jadi aktivitas sehari-harinya Pak Dul ini membuat cangkul, membuat arit, membuat alat-alat pertanian. Waktu itu memang Pak Dul ini adalah pengantin baru. Beliau memang asli desa sana. Dia tahu betul sejarah desa itu seperti apa dan Pak Dul ini juga kenal dengan warga kampung yang ada di sana. Meskipun di desa lain Pak Dul juga kenal. Persis di seberang rumah Pak Dul itu ada rumah seorang sepasang suami istri. Mereka berdua ini profesinya adalah seorang seniman tradisi. Dipanggil dengan panggilan Mbah Sugeng. Mbah Sugeng ini biasanya dipanggil dengan panggilan Simbok. Mbah Sugeng ini adalah seorang seniman tradisi. Beliau spesifikasinya memainkan alat kecapi di sebuah wayang, sedangkan istri Mbah Sugeng ini adalah seorang sinden. Menurut Pak Dul pada era-era tahun 1980-an memang waktu itu Mbah Sugeng dan istri ini sangat banyak sekali job. Wayangnya itu banyak diundang di mana-mana, bahkan di luar desa dan bahkan sampai di luar provinsi. Nah, sehari-hari memang Mbah Sugeng ini sering, kalau enggak ada pementasan, Mbah Sugeng ini dan istri itu sering latihan di depan rumah dan kadang-kadang setiap orang yang jalan-jalan ke sana menyempatkan mampir untuk melihat Mbah Sugeng dan istrinya ini latihan kecapi dan juga nyanyi sinden. Mbah Sugeng sendiri punya 3 orang anak yang waktu itu di sekitaran tahun ini anaknya sudah keluar dari rumah, mereka semua sudah berumah tangga. Jadi waktu itu Mbah Sugeng dan istri tinggal berdua di rumah. Nah, yang dilakukan Mbah Sugeng dan istrinya sehari-hari memang seperti itu. Sampai suatu ketika istri Mbah Sugeng ini meninggal. Beliau itu sakit-sakitan seperti orang pada umumnya. Awalnya beliau menderita panas yang luar biasa, suhu badan tinggi, belum sempat dibawa ke rumah sakit karena waktu itu transportasi susah, akses jalan pun juga susah menuju rumah sakit besar. Memerlukan waktu hampir sekitar 1 jam lebih, jadi belum sempat dibawa ke rumah sakit. Istri Mbah Sugeng ini meninggal. Istri Mbah Sugeng ini meninggal. Singkatnya, istri ini dimakamkan. Nah, waktu itu rumah Mbah Sugeng ini ramai, anak beliau dan juga saudara-saudara semua ngumpul di rumah Mbah Sugeng sampai sekitar 7 hari. Nah, selama 7 hari mereka melaksanakan tahlil di rumahnya. Tapi setelah 7 hari itu rumah Mbah Sugeng ini sepi. Mbah Sugeng kembali tinggal seorang diri. Tapi meskipun seperti itu, ketika Mbah Sugeng ini nggak ada job tampil, wayang beliau itu selalu mengeluarkan alat kecapinya di luar rumah. Terus beliau itu main sendirian. Nah, Pak Dul ini karena rumahnya persis di seberang rumah Mbah Sugeng, Pak Dul ini sering ketika tokonya atau bengkelnya ini tutup. Nah, Pak Dul ini sering melihat langsung ketika Mbah Sugeng ini latihan. Bahkan sampai Mbah Sugeng ini selesai latihan sekitar jam 10 malam. Nah, suatu ketika tiba-tiba Pak Dul ini pas bengkelnya itu
tutup sekitar jam 5 sore. Mbah Sugih ini mengeluarkan alat kecapinya itu tidak seperti biasanya, karena biasanya Mbah Sugih itu mengeluarkan alat kecapinya itu sekitar jam setengah 6 setelah maghrib atau kadang setengah 7 malam. Tapi waktu itu belum maghrib kok sudah dikeluarkan. Jadi Pak Dul ini sempat bertanya-tanya sambil Pak Dul ini membereskan alat-alatnya, dibawa masuk ke dalam rumah Pak Dul. Pak Dul ini mau mandi. Pak Dul menyempatkan tanya ke Mbah Sugih, "Mbah, kok dungaren jam sakmene di toko no apa?" Terus Mbah Sugih ini bilang, "Aku kangen Dul, Mbak yang dimaksud adalah istri dari Mbah Sugih ini. Terus Pak Dul ini karena usianya jauh lebih muda dari Mbah Sugih, Pak Dul cuma bilang yang sabar toh Mbah, wong namanya sudah takdir simbok sudah dipanggil. Ya Dul, wis dungokno ae Mbak ya Dul. Dungokno aku syukur waras." Akhirnya Pak Dul pun balik. Beliau mandi setelah terdengar azan maghrib. Setelah azan maghrib itu Pak Dul sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib Pak Dul ini duduk-duduk di depan teras rumah sambil sekali lagi mendengarkan Mbah Sugih itu latihan. Nah, disinilah Pak Dul itu melihat raut wajah Mbah Sugih ini kok kelihatan sedih, bahkan sampai sempat meneteskan air mata. Jadi karena Pak Dul melihat Mbah Sugih ini yang seperti ini, terlihat kalau memang beliau ini benar-benar sedih. Pak Dul manggil istrinya, Bune sinio, kenapa Pak Dul itu lihat menurutmu? Mbah Sugih itu nangis apa enggak? Terus istri Pak Dul ngelihat, "Lo iya Pak, nangis, coba Pak deketin." Kasihan mereka semua ini tahu karena Mbah Sugih ini hidup seorang diri. Anak-anaknya semua ada di luar kota, dan anak-anaknya itu memang datang hanya pada saat menjelang lebaran. Selepas itu jarang sekali anak-anaknya ini datang. Enggak tahu kenapa, padahal menurut orang-orang di desa di sana Mbah Sugih dan mending istrinya itu beliau memang orang baik dan enggak pernah jahat kepada siapapun, apalagi kepada anak-anaknya. Tapi orang-orang juga bertanya-tanya, kenapa ya kok anak-anak Mbah Sugih ini kok seperti itu. Kasihan Mbah Sugih. Jadi pas waktu Mbah Sugih menampakkan raut wajah yang sedih, istri Pak Dul ini langsung ngomong ke Pak Dul, "Ayo Pak, dekatin Pak, kasihan Mbah Sugih." Akhirnya Pak Dul pun kembali mendekat Mbah. "Kenapa kok nangis?" "Iya Dul, kangen sama Mbok." "Ya wis toh Mbok, kalau kangen ya sini loh, Jagung di sini biar ada temennya. Ngapain Mbah sendirian di situ?" "Ya ndak apa-apa Dul, aku kalau kangen ya gini sama Mbok." "Ya wis, aku tak di sana yo." Mbah sambil ngopi sambil ngelihat Mbah Sugih main. Singkatnya, malam itu Mbah Sugih itu selesai latihan sampai sekitar jam 9 malam. Terus beliau kembali lagi memasukkan alat-alat kecapinya. Pintu pun ditutup, terus lampu lentera ini dimatikan. Esok harinya Pak Dul bekerja seperti biasa bersama 2 orang karyawannya, bikin cangkul, bikin arit, dan lain sebagainya. Sore hari itu memang mendung banget, mendung gelap, terlihat mau hujan. Terus Pak Dul ini ngomong ke karyawannya itu, "Wis kono nang balik air, udan deres iki." Disuruh pulang karyawannya karena mau hujan deras. Ternyata setelah 2 orang karyawan ini pulang, bener hujan pun turun dengan derasnya. Nah, setelah hujan deras itu selepas maghrib, Pak Dul ini sudah siap-siap di depan rumah menunggu kehadiran dari Mbah Sugih. Latihan, kopi sudah disediakan, rokok sudah disiapkan. Pak Dul sudah santai di depan rumahnya, ditunggu-tunggu kok Mbah Sugih ini belum keluar. Kok tumben sampai malam, sampai jam 8 malam Mbah Sugih juga belum keluar. Nah, waktu itu Pak Dul berpikir, oh pasti ini Mbah Sugih ini ada tanggapan, ada pentas lah di tempat mana gitu. Terus Pak Dul pun masuk, beliau tidur. Keesokan harinya lagi Pak Dul ini beraktivitas seperti biasa. Memang waktu itu cuaca ini sedang mendung banget. Hari itu cuacanya juga mendung dan gelap. Sekitar jam 4 sore Pak Dul ngomong ke 2 orang karyawannya, "Ya wis balik ae, hujan daerah, soalnya kalian pulanglah." Mereka. Terus Pak Dul ini mau ngambil 2 buah pohon bambu, letaknya ini ada di sebelah makam. Nah, Pak Dul waktu itu memang butuh 2 buah bambu. Akhirnya sebelum hujan ini turun dengan derasnya,
Mumpung masih mendung, belum hujan ini belum turun, Pak Dul ini jalan melewati pemakaman terus ambil bambu. Nah, sebelum sampai di hutan-hutan bambu itu, Pak Dul ngelihat loh, kok ada Mbah Sugih. Mbah Sugih ini duduk, dia kayaknya memeluk makam lah. Pak Dul tahu bahwa yang dipeluk sama Mbah Sugih ini adalah makam istrinya. Jadi waktu itu Mbah Sugih ini dikena hujan deras. Mbah tapi sambil air dengan bahasa Jawanya, Pak Dul bilang ke Mbah Sugih, Mbah ini mau hujan deras. Mbah Sugih gak pulang lah. Kamu mau kemana Dul? Saya mau ambil bambu, habis ini aku pulang. Ya wis, tak tinggal ambil bambu dulu ya Mbah. Terus langsunglah Pak Dul ini cepet-cepetan ambil 2 buah bambu. Begitu Pak Dul ini sudah ambil 2 bambu, beliau melewati makam yang tadi masih melihat. Di situ ada Mbah Sugih dan anehnya, posisi Mbah Sugih ini sudah berubah. Yang tadinya dilihat oleh Pak Dul, Mbah Sugih ini memeluk makam istrinya. Pas waktu Pak Dul balik, Mbah Sugih ini posisinya itu sudah tiduran. Jadi makam istrinya yang masih berupa gundukan itu dijadikan semacam guling. Inilah pemandangan yang menurut Pak Dul ini aneh. Di samping itu juga cuaca ini sudah gelap banget. Ya sudah mau hujan terus, Pak Dul langsung cepat-cepat menghampiri Mbah Sugih. Ini Mbah, ayo Mbah pulang. Mbah ini sudah mau surup, apalagi ini mau hujan deras. Apain Mbah Sugih di sini terus? Waktu itu Mbah Sugih ini diam. Akhirnya Pak Dul ini langsung memaksa Mbah Sugih untuk beranjak dari makam itu. Ayo Mbah, udah mau hujan deras, ayo jangan di sini. Nah, di sini Pak Dul itu menyaksikan wajah Mbah Sugih ini pucat banget lah. Pak Dul cuma berpikir, ini Mbah Sugih ini jangan-jangan belum makan seharian, kok wajahnya pucat. Dibawalah Mbah Sugih ini ke rumah Pak Dul. Dia bilang ke istrinya, Dek, ini loh Mbah Sugih kasihan, kayaknya belum makan, wajahnya sangat pucat. Oh ya wis, tak ambilkan dulu. Makan ya Pak, nanti temenin Mbah Sugih makan bareng ya. Bentar aku tak beres-beres dulu. Pak Dul ini beres-beres, beliau meletakkan 2 buah bambu. Beliau cuci tangan, cuci kaki. Begitu dia menuju ke ruang tamu Mbah Sugih ini, enggak ada, bener-bener enggak ada. Padahal di luar ini hujan turun dengan deras. Terus Pak Dul ini sempat menengok ke arah rumah Mbah Sugih. Rumahnya ini masih gelap lah. Pak Dul langsung tanya ke istrinya, loh mana Mbah Sugih kok enggak ada? Loh iya enggak tahu Pak, aku ini belum keluar, aku masih nyiapin. Emangnya kemana? Yo enggak tahu, aku ini tanya. Nah, disitulah akhirnya Pak Dul ini dengan segera beliau langsung menuju ke rumah Mbah Sugih. Begitulah pintunya Mbah Sugih ini, Mbah makan dulu, makannya sudah siap. Diketuk-ketuk terus tapi pintu rumah ini tertutup dan di dalam itu gelap. Nah, semakin bingung ini Mbah Sugih ini kemana. Kalau ada Mbah Sugih di dalam rumah jam-jam seperti itu, pasti lampu template atau lampu minyak ini masih menyala. Tapi waktu itu enggak ada penerangan sama sekali. Gelap rumahnya ini, artinya memang Mbah Sugih ini tidak ada di dalam rumah. Pertanyaannya, kemanakah Mbah Sugih? Terus Pak Dul dibalik lagi ke rumah. Dia bilang ke istrinya, wis ditaruh sini aja, nanti siapa tahu Mbah Sugih ini balik, biar aku aja makan. Ya wis Pak, ditunggulah sama si Pak Dul ini sampai sekitar 8:30 malam. Mbah Sugih belum juga nampak. Akhirnya sampai jam 10 Pak Dul ini ngantuk. Dia bilang ke istrinya, udah Dik, ngantuk aku, tak mau tidur dulu aja. Terus Mbah Sugih gimana? Udahlah biarin, mungkin beliau sudah tidur. Ya wis lah, ditutuplah pintunya. Keesokan harinya Pak Dul ini dapat berita ini sebelum bengkelnya buka sekitar jam 7 pagi. Pak Dul dapat cerita dari orang-orang warga desa. Ada beberapa orang itu yang menuju ke sawah, ada juga yang sedang menuju ke ladang. Nah, pagi itu beberapa warga melihat sendiri, Mbah Sugih ini ketiduran di atas makam istrinya. Akhirnya Pak langsung ke sana. Ternyata di makam itu sudah ramai sekali orang berusaha membangunkan Mbah Sugih. Mbah kok di sini, kenapa? Terus
pengakuan dari Mbah Sugih ini, beliau ketiduran sampai pagi hari lah. Orang-orang jadi semakin bingung, apalagi Pak Dul juga bilang Pak Dul ini sempat ketemu Mbah Sugih dan Mbah Sugih ini sempat diajak pulang ke rumahnya. Waktu itu posisinya sebelum hujan deras dan sebelum maghrib. Nah, kalau memang Mbah Sugih ini balik ke sana berarti semalam beliau ini harus basah kuyup. Karena semalam ini hujan deras terus orang-orang ini jadi bingung simpang siur di bawah Mbah Sugih ini ke rumah Pak Dul. Pak Dul tanya, loh Mbah sampean itu kan semalam sudah ke sini toh. Sudah saya siapkan makan terus sampean ini balik lagi ke makam. Nah, Mbah Sugih itu juga heran, kapan toh Dul kamu kan ketemu aku? Waktu kamu mau ambil bambu itulah yang itu loh, pas aku balik sudah diambil bambu. Mbak kan tak ajak lagi pulang. Terus Mbak itu aku kamu itu nggak ngajak pulang. Wong aku ngelihat kamu itu jalan. Nah, di pengakuan dari Mbak Sugih, jadi keanehan inilah yang membuat Pak Dul itu merinding. Berarti yang semalam diajak Pak Dul ke rumahnya itu siapa? Yang jelas bukan Mbah Sugih. Karena pengakuan Mbah Sugih ini seperti beliau itu masih ada di makam itu, dan Mbah Sugih ini memastikan bahwa Pak Dul ini sama sekali enggak ngajak Mbah Sugih pulang. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Pak Dul ini sering menemani Mbah Sugih. Hampir setiap malam Pak Dul ini menemani Mbah Sugih, terutama ketika Mbah Sugih ini enggak ada job di luar. Suatu ketika Mbah Sugih ini mendatangi rumah Pak Dul. Hari itu memang Pak Dul ini agak enggak enak badan, jadi beliau sama sekali enggak nongkrong di luar. Pak Dul ada di dalam kamarnya. Terus istrinya Pak Dul ini menyampaikan, Pak sampean dicari sama Mbah Sugih. Loh kenapa Bu, kok tumben ya? Tahu itu, kamu temenin dulu. Jadi Pak Dul menemui Mbah Sugih dan keadaan badan meriang. Kenapa Mbak Dul? Yang bisa aku ajak ngomong ini cuma kamu. Oh iya Mbah, jujur waktu itu Pak Dul ini karena posisi badannya ini meriang jadi agak ogah-ogahan juga menanggapi kata-kata dari Mbah Sugih. Waktu itu beliau itu Pak Dul ini menguatkan karena kondisinya badannya ini enggak enak banget. Kenapa Mbah Sugih ngomong lagi? Ngomong, aku percaya kalau kamu itu percaya sama kata-kataku karena kamu aja yang bisa memahami aku. Intinya seperti itu diungkapkan oleh Mbah Sugih dengan bahasa Jawa Pak Dul. Terus Pak Dul tanya lagi, ini ada apa toh Mbah Sugih? Ini kenapa Dul kamu percaya? Enggak Dul, ada yang nyolong tali pocongnya Simbok. Loh siapa? Mbah, pokoknya aku tahu orangnya. Aku enggak bakal memaafkan orang-orang ini. Dulu Mbah Sugih ini loh tahu dari mana kok ada yang nyuri tali pocongnya Mbok. Terus Mbah Sugih ngomong lagi gini, loh sebenarnya setelah Simbok ini meninggal tiap malam itu Simbok ini datang ke rumah. Itulah kenapa aku itu selalu keluar mengeluarkan alat kecapiku, karena aku itu takut Mbok ini selalu datang, dia itu masih lengkap dengan pocongnya. Nah, menurut pengakuan Mbak Sugih, setelah istri Mbak Sugih ini meninggal, istrinya ini selalu datang ke rumah dan istrinya itu selalu menampakkan diri dengan pocongnya, lengkap dengan kain kafan yang berlumuran tanah. Lah terus istrinya ini selalu bilang, tolong kong tali pocongku iku dicolong uang. Tapi waktu itu Mbak Sugih enggak menanggapi. Nah, malam selanjutnya Mbak Sugih datangin lagi sama istrinya. Tampilnya seperti pocong itu dan selalu yang dia omongin sama, tali pocongku itu dicolong orang. Nah, ini sampai setiap hari selama 7 hari berturut-turut ini terjadi terus. Dan ternyata setelah 7 hari meninggalnya istri Mbah Sugih ini, Mbah Sugih ini masih terus didatangi oleh pocong istrinya itu. Sampai tiba-tiba pada suatu seketika pocong ini dari Mbah Sugih ini bilang ke Mbah Sugih yang nyolong namanya. Tapi waktu itu Mbah Sugih ini sama sekali gak membocorkan ke Pak Dul siapa saja orang-orang. Hanya waktu itu Mbah Sugih bilang ke Pak Dul, sing nyolong ini adalah orang
Dul, aku sudah tahu kamu percaya. Dul, Pak Dul ini 100% percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Suki, karena memang menurut Pak Dul orangnya gak neko-neko, gak pernah bohong. Mungkin selama ini Mbah Suki itu mau ngomong, mau cerita ke orang, beliau takut ada yang gak percaya. Dan ketika Pak Dul ini bilang ke Mbah Suki 100% percaya, Mbah dan akhirnya Mbah Suki ini semakin cerita dengan gamblang. Dul, kok ngerti ya kan Dul, kamu tahu kan waktu itu meninggal di hari Selasa Kliwon. Menjelaskan bahwa beliau baru menyadari hal itu, bahwa istrinya ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Dan memang orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon pada saat itu, di era-era itu, memang jadi sasaran empuk oleh para dukun. Jadi menurut pengakuan Mbah Suki ini adalah yang mencuri tali pocong istrinya, karena istri Mbah Suki ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Dan tahu siapa yang nyolong. Bahkan waktu itu Mbah Suki ini bersumpah sampai mati, Dul, aku gak terima sampai mati, akan aku carilah. Terus gini aja loh Mbak, ayo Mbak dilaporkan ke Pak RT biar digerebek. Tapi Mbah Suki ini ngomong, gak usah Dul, gak penting, kamu lapor ke Pak RT itu akan bisa bantu loh. Terus kenapa Mbah terus ini, gimana kalau Mbah Suki sudah tahu orangnya? Ya sudah, ayo kita datengin, kata kita baik-baik. Wes Dul, aku sudah bisa cerita ini aja, aku sudah lega. Karena anak-anak itu ada yang percaya. Nah, Mbah Suki ini ternyata sudah menceritakan hal ini kepada anak-anaknya pada saat anak-anaknya mereka ini masih ada di rumah. Sebelum 7 hari Mbah Suki ini sudah cerita ke anak-anaknya, aku ditekani Mbak, aku didatangi ibumu dalam bentuk pocong. Tapi anaknya satu pun dari mereka gak ada yang percaya. Inilah yang membuat akhirnya nyimpan hal ini sendiri, sampai pada akhirnya mungkin Mbah Suki ini kepikiran terus dan akhirnya mengungkapkan hal ini ke Pak Dul. Untungnya waktu itu Pak Dul ini orangnya percaya. Nah, akhirnya setelah Mbah Suki ini menceritakan ini ke Pak Dul, Mbah Suki pamit pulang. Nah, Pak Dul otomatis cerita ke istrinya, Bu, Mbah Suki cerita gini. Walah, kok bisa ya, kasihan ya Pak, aku kok gak baru sadar kalau si Mbok itu meninggal di hari Selasa Kliwon. Aku tadi sudah tanya ke Mbah Suki siapa aja orang, tapi Mbah Suki gak mau bilang. Nah, akhirnya berhari-hari setelah itu Mbah Suki masuk, dikeluarkan hal yang masih sama. Setelah itu selesai maghrib, beliau mengeluarkan kecapinya, main kecapi di luar. Dan sering banget Pak Dul ini ngelihat pada saat Mbah Suki main kecapi di depan rumah itu sambil nangis, sampai-sampai membuat Pak Dul ini gak. Tiba-tiba suatu ketika Mbah Suki ini sakit, beliau itu sama sekali tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Dan selama Mbah Suki ini sakit sekitar 3 harian, yang merawat penuh adalah Pak Dul dan istrinya. Dan hari keempat kemudian anak-anak dari Mbah Suki ini berhasil dihubungi dan datang ke rumah itu. Setelah 3 orang anak ini masuk datang, nggak sampai lebih dari 5 jam kemudian Mbah Suki ini mengembuskan nafas terakhirnya. Singkatnya, kemudian Mbah Suki ini dimakamkan persis di samping makam istrinya. Nah, setelah Mbah Suki ini meninggal, rumah Mbah Suki ini jadi kelihatan kalau kata orang Jawa itu kelihatan benar-benar serem, gak ada penerangan sama sekali. Nah, setelah 7 hari digelar tahlilan, keadaan rumah ini dan juga gelap. Pak Dul ini berencana ngasih penerangan supaya gak terlihat singup lah dari luar. Akhirnya malam itu Pak Dul menyempatkan menuju ke rumah Mbah Suki, menyalakan lampu lentera, lampu minyak. Tiba-tiba beliau itu mendengar ada suara kecapi. Ini kok yang mainin kecapi tepat mungkin ini. Akhirnya setelah Pak Dul menyalakan lampu minyak itu, Pak Dul kembali ke rumah. Belum sampai Pak Dul menginjak kakinya di rumah, ada yang manggil, Pak Dul, arep neng di. Dan itu suaranya jelas banget. Pak Dul ingat suara Mbah Suki. Terus Pak Dul santai menanggapinya, wes won ya Dul. Jadi Pak Dul ini cuma mendengar suara dari Mbak Suki. Terus Pak Dul pun balik
Dia cerita ke istrinya, barusan disapa Mbak Sugi. Pak jangan nakut-nakutin ya, aku tadi itu masang lampu ke rumah Mbak Sugi, terus pas balik kok disapa sama Mbak Sugi. Aduh Pak jangan cerita gitu, aku takut. Setelah kejadian itu, suatu hari bengkel dari Pak Dul ini menerima banyak pesanan arit dan juga cangkul, dan pada akhirnya beliau itu memerlukan lembur kepada 2 orang karyawannya sampai sekitar jam 9 malam. Bengkel ini ditutup, 2 karyawannya ini pamit pulang. Setelah 2 karyawan pamit, Pak Dul masuk ke dalam membereskan barang-barangnya. Belum sampai 5 menit, 2 orang karyawan Pak Dul ini berlarian kembali ke rumah Pak Dul. Dan Pak Dul, loh kenapa kalian itu? Pak tadi pas sampai di tikungan kami melihat ada sosok pocong 2 Pak. Sudahlah, ayo sama aku. Pak Dul pun dengan santainya menemani mereka. Di mana di situ Pak, kita jalan. Nah Pak Dul, keduanya dan orang karyawannya itu terus Pak Dul bilang, di mana pocongnya? Di situ Pak, persis di tikungan itu di samping pos kamling. Terus mana sekarang? Ya Pak, tadi ada Pak, memang Pak, ini loh Pak saksinya. Nah 2 orang karyawan Pak Dul ini menyaksikan ke Pak Dul bahwa mereka berdua ini baru saja dilihatin sosok pocong. Tapi pas Pak Dul datang ke sana, memang pocong itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya 2 orang karyawan ini pun pamit pulang. Pak Dul balik ke rumah. Keesokan harinya mereka masih lembur, dan pas waktu pulang sekitar jam 9 malam, 2 orang karyawan Pak Dul ini bilang ke Pak Dul, Pak Dul, saya takut ya Pak, pulang Pak, pasti nanti di tikungan itu kami ditakutin sosok pocong lagi. Ya wis, terus mau kalian gimana, nginep di sini? Ya Pak, saya tidur di sini aja. Pak mohon izin, sudahlah kami tidur di ruangan tamu ini, gak apa-apa. Alasannya yang penting bisa tidur. Gak apa-apa. Nah akhirnya Pak Dul pun singkatnya masuk kamar tidur bersama istrinya. 2 orang karyawan Pak Dul ini tidur di ruang tamu. Tidurnya seperti lesehan sambil menggelar tikar. Sekitar jam setengah 12 malam, Pak Dul terganggu dengan suara 2 orang karyawan ini teriak-teriak, Pak Dul, Pak Dul, tolong Pak Dul, Pak Dul, Pak Dul, Pak Dul, bangun, sama istrinya sambil ketakutan, kok kalian itu ngapain toh malam-malam ganggu orang tidur? Pak tolong kami dilihatin pocong Pak. Nah 2 orang karyawan ini cerita pas waktu mereka tidur, salah satu dari mereka ini kebangun, dan mereka ini melihat ada sosok pocong berdiri terus. Karena di 1 orang karyawan ini dia takut membangunkan temannya, dia tanpa ngomong apa-apa, mungkin waktu itu dia nggak bisa ngomong. Terus temannya ini kebingungan, dia melihat ada 1 pocong lagi. Jadi ada 2 pocong yang saling berhadap-hadapan. Di antara mereka, disitulah akhirnya mereka ini teriak-teriak. Nah Pak Dul kemudian mendapat cerita ini, Pak Dul kemudian berpikir lagi, ini sudah 2 kali karyawan ini dilihatin sosok pocong ini. Kenapa? Padahal sebelum-sebelumnya di desa ini gak ada gangguan pocong macam ini. Nah beberapa hari setelah itu ada laporan dari warga desa yang lain. Jadi ceritanya ini, ibu-ibu ini, beliau itu memang punya bisa dikatakan beliau ini punya kelemahan lah. Setiap malam beliau memang harus pipis, harus buang air kecil. Nah biasanya memang beliau itu buang air kecil. Buang air kecilnya sendirian tanpa ditemani suami, dan harus toiletnya ini ada di luar rumah. Harus masuk ke dalam rumah, di belakang rumah itu ada pintu, dan beliau harus keluar dari pintu belakang ini menuju toiletnya. Toiletnya ini berada di semak-semak malam. Itu nggak tahu kenapa biasanya beliau ini pipis sendirian. Tapi malam itu pas beliau buka pintu, tiba-tiba ada angin yang berhembus. Anginnya ini aneh, hanya lewat terus beliau sudah merasakan merinding. Sempat waktu itu beliau mengurung, bukan niatnya mau kencing, tapi beliau memberanikan diri beliau untuk masuk ke toilet. Terus beliau pun buang air kecil. Setelah buang air kecil, beliau buka pintu toilet. Telinga Pak Dul akhirnya juga menceritakan cerita ini ke semua warga, sehingga cerita ini kita bisa ambil sisi positifnya, kita kurangi dari sisi negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.